Dari pagi ini saudaraku saya katakan time flies. Gak berasa kayak rasanya tuh masih Januari Pak. Tiba-tiba kayak udah mau tutup tahun. Kita sudah ada di minggu yang kedua loh Bapak Ibu. Sebentar lagi kita will just close the year. Di bagian yang kedua dari seri firman. Apa? Masih ingat Bapak Ibu? Apa? Pemulihan, seri firman restoration is coming. Saya akan menyampaikan satu judul pesan firman yang cukup gaul Bapak Ibu. Judulnya comeback yang bikin kaget. Pastor Alwa itu comeback yang bikin kaget. Comeback yang bikin kaget adalah pembalikan yang tidak masuk akal. Comeback yang bikin kaget adalah kebangkitan yang mengejutkan. Hal ini sering kita lihat saudaraku di dunia olahraga. Dalam pertandingan, saya rasa 2002 adalah tahun yang tidak akan terlupakan di dunia bulu tangkis, saudara. Berapa banyak di sini ada yang pecinta bulu tangkis Indonesia? Boleh lambaikan tangan? Ada beberapa ya, nggak terlalu banyak ya. Tahun 2002, Bapak Ibu. Di momen final Asian Games. Final Asian Games Indonesia itu versus China Pak. Always kayaknya. Dari dulu kayaknya selalu versus China. Di momen yang seharusnya sudah penentuan, Taufik Hidayat, ada yang masih ingat nama itu? Kalah skor Bapak Ibu. Tertinggal cukup jauh. Pada saat itu skornya 6 lawan 14. Sedangkan skor penutupannya itu 16 Pak. Secara manusia di atas kertas kayaknya sudah mustahil, terlalu jauh. Tapi hebatnya saudaraku, Taufik tidak menyerah. Dia hantam terus. Dia terus berjuang Bu. Dia membalikkan keadaan dengan skor 16-14. GBK riuh itu saudara. Artinya lawan yang tadinya skor sudah 6-14 tidak berkutik, lawan tetap di skor yang sama. Indonesia dibalik yang tadinya 6 menang dengan skor 16-14. Boleh saya dengar tepuk tangan yang paling meriah. Itulah yang saya sebut sebagai comeback yang bikin kaget. Tahun 1974, berapa banyak di sini yang suka boxing, suka tinju? Ini kayaknya generasi sebelum saya deh. Saya nggak tahu, jangan sekarang yang hobinya masih padel ya kalau sekarang ya. Dunia tinju tahun 1974, saudaraku. Saya bahkan belum lahir, saudara. 1974, pada saat itu dihebohkan dengan sebuah pertandingan antara George Foreman, namanya mungkin saudara nggak dengar ya, lawan Muhammad Ali lah. Ini saudara baru gitu. George Foreman pada saat itu, saudaraku, jangan salah, dia juara bertahan dengan skor tidak pernah kalah. Buat saudara yang sekarang dengar nama Muhammad Ali, saudara angguk-angguk. Zaman itu Muhammad Ali itu belum terkenal, saudara. He is still nobody. Di dalam pertandingan itu semua orang bertaruh jelas-jelas yang pasti menang George Foreman. Nggak mungkin pendatang baru seperti Muhammad Ali akan menang. Lawan juara bertahan yang nggak pernah, notabene Pak, nggak pernah kalah. Ali di momen-momen awal itu sudah habis, saudaraku. Dipukul habis-habisan sampai satu titik itu, bahkan Muhammad Ali itu sudah kayak apa? Dia hanya terselamatkan itu because karena rope-nya aja, karena ring Pak, karena tali di belakangnya. Kalau tidak dia udah tidak berdaya, saudaraku. Semua orang sudah langsung bertaruh lah, intinya semuanya menjagokan Foreman. Yang tidak disangka-sangka buat saudara yang menyukai olahraga tinju, maka saudara tahu Muhammad Ali itu sangat terkenal dengan kecepatan kakinya. Dia tidak menyerah, saudaraku, terlepas secara keadaan tidak ada harapan. Dia mempertahankan terus, dia berjuang terus, saudara, sampai akhirnya dengan kecepatan kakinya dia membuat Foreman kelelahan.
dia menutup di ronde ke-8 KO, saudara. Foreman kalah. Itu pertama kalinya melambungkan nama Muhammad Ali, seorang pendatang baru yang mengalahkan incumbent, mengalahkan juara bertahan dengan rekor 0 kekalahan, saudaraku. Ini yang ingin saya katakan buat setiap saudara di tempat ini. Doa saya menutup 2025 ini, saya akan melihat dia mengerjakan comeback yang bikin kaget, yang tidak masuk akal, secara manusia mustahil, buat orang terheran-heran. Dia kerjakan atas hidupmu, atas hidupmu, atas hidupmu, atas hidupmu. Boleh saya dengar tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita? Dijadikan, saudara. Saya akan mulai, kita baca terlebih dulu ya. Kita buka yuk dari Mazmur pasalnya yang ke-126. Ayatnya yang pertama sampai ayat 3. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Berapa banyak yang percaya bahwa saudara adalah Sion-Sion rohani? Aminnya boleh yang paling keras. Ayat ini yang baru saja kita baca, saudaraku, Mazmur 126 itu bercerita tentang satu keadaan pada saat bangsa Israel itu dibawa keluar dari pembuangan Babel, Pak. Saya akan mengajak saudara melihat, berbalik sedikit ya, melihat sejarah sedikit. Di masa penjajahan Babel, saudaraku, mungkin nama yang saudara cukup pernah ring a bell buat saudara adalah, pernah dengar nama Nebukadnezar? Oke, Nebukadnezar adalah salah satu raja dari Babel, saudara. Di momen itu, Babel itu menjadi the strongest, the biggest, ini negara adidaya, saudara. Kerajaan terbesar yang ada pada saat itu dengan rekor sama seperti Foreman tidak pernah terkalahkan. Di momen itulah, saudara, bangsa Israel itu diangkat, mereka kalah perang, diangkat dan dijadikan tawanan, masuk dalam pembuangan, dibawa ke Babel, saudara. Tidak seperti di Mesir, puji Tuhannya bangsa Israel itu tidak diperbudak ataupun mereka tidak dibunuh. Tapi jangan berpikir karena mereka tidak diperbudak, Bu, tidak dibunuh and then everything is good. No, mereka itu dibawa menjadi orang asing. Master, what do you mean orang asing? Kan ya, orang asing ya bagus dong, nggak apa-apa dong. Jangan pikirkan orang asing zaman sekarang dengan orang asing zaman itu ya. It's totally different. Orang asing zaman itu, saudaraku, ketika saudara menjadi orang asing, artinya saudara itu tidak punya hak, no legal, nggak ada status hukum. Bu, maksudnya gimana? Nggak ada status hukum, terus akhirnya apa yang terjadi? Artinya saudara itu statusnya nggak jelas, dan itu berdampak pada saudara nggak bisa berdagang, nggak bisa. Saudara nggak bisa beli aset, nggak bisa beli tanah. Waduh, kalau nggak bisa berdagang, terus caranya mereka hidup gimana? Yes, secara tubuh, secara fisik, saudara, yes, mereka tidak dibunuh. Tapi saya tanya, Pak, kalau hidup aja sesusah itu, mungkin akan ada sebagian dari mereka yang berkata, lebih baik kami dibunuh, Pastor. Lebih baik saya mati, Bu. Ngapain saya hidup dengan cara yang seperti ini? Hidup kayak nggak layak, saudara. Dan mentally, Bu, memang bangsa Israel sangat menderita. Bahkan dicatat di Mazmur 137, multimedia boleh munculkan. Mazmur 137 itu mengatakan di tepi-tepi sungai Babel, orang Israel itu di sana kita duduk sambil menangis, Pak. Itu tulisan yang apabila kita mengingat Sion. Ayat yang kedua bahkan mengatakan
pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita. Lihat ini, penderitaan mereka tuh sampai seperti ini, saudaraku. Ayat yang ketiga boleh dimunculkan. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita, perhatikan saudaraku, meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian. What's wrong with it, Pastor? Enggak apa-apa dong. Lihat ini, saudara. Orang-orang yang menyiksa kita, meminta kita menyanyi nyanyian sukacita. Can you imagine that? Mereka itu ada di dalam keadaan yang benar-benar kayak udah terhimpit, udah terjepit, mereka nggak bisa kemana-mana. Dan menjadi orang asing di negeri seperti Babel, saudaraku, nggak ada tempat, Pak, untuk ibadah. Babel itu menyembah ilah-ilah lain. Mereka tidak menyembah satu Tuhan. Mereka menyembah sangat banyak dewa, Pak. Nggak ada tempat untuk bangsa Israel itu beribadah. They do not have hope, basically. That's it. Kayak hidup itu kayak hanya tinggal tunggu waktu aja. Mau apa? Berdagang nggak bisa, ini nggak bisa, segala jalan ditutup. Mereka hanya bisa apa? Mengais. Apa, saudara? Basically ya, Pak. Mereka jadi masyarakat buangan. Gimana sih? Don't have dignity gitu. Nggak punya harga diri. Nggak punya masa depan, nggak punya kehidupan. Ya, sehari untuk sehari lah. Bisa hidup aja, puji Tuhan. Itu keadaan bangsa Israel. Saya nggak ngerti dengan keadaan saudara hari-hari ini ya. Saya nggak tahu apa yang saudara alami. Tapi izinkan saya mengatakan kepada saudara, apa yang dialami bangsa Israel saat itu terjepit, terpojok. Tapi satu momen ilahi saja. Just one moment, satu momen ilahi saja membalikkan keadaan begitu rupa, Pak. Out of nowhere, pendatang baru, saudara. Sama seperti Foreman lawan Muhammad Ali. Gak ada ceritanya. Babel itu sudah kerajaan yang kuat, Pak. Tidak terkalahkan. Lahir satu kerajaan baru namanya Persia. Tuhan pakai Kores, just one strike, Pak. Babel runtuh. Babel diambil alih oleh Kores. What's your point, Pastor? Saya nggak tahu situasimu dan apakah ada di antara saudara yang engkau ada di posisi yang cukup genting. Engkau ada di posisi yang cukup terpojok, saudaraku. Hari ini saya hanya ingin mengatakan, just don't give up yet. Jangan menyerah. You will never know. Saudara tidak akan pernah tahu. Satu momen ilahi bisa membalikkan comeback yang bikin kaget, yang tidak masuk di dalam perhitungan. Secara manusia mustahil. Satu momen situasimu bisa berubah. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Jangan berhenti. Jangan putus asa. Doa saya menutup 2025, comeback itu Tuhan kerjakan atas hidupmu. Oh yes. Sebagian dari saudara mungkin akan ngomong sama saya, Pastor, bukannya penjajah baru nggak akan jadi lebih baik? Memangnya Babel dikalahkan oleh Persia, Persia lebih baik, Pak? Some people will think justru yang baru lebih kejam. Seringkali seperti itu. Masih haus darah, yang satunya udah ngabisin, saudaraku. Yang ini kan perjuangan masih butuh tarik. Sebagian akan mengatakan, Bu, kayak keluar dari mulut apa? Singa masuk ke mulut buaya. Sama dengan bohong. Tapi yang tidak disadari banyak orang, saudara, He is making a surprise, Pak. Yuk kita buka, yuk. 2 Tawarik pasalnya yang ke-36 ayatnya yang ke-22 sampai 23. 2 Tawarik 36 ayat 22 sampai 23. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia. Tahun pertama. Tuhan, nah ini, menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores raja Persia.
Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya? Berarti siapa, saudara? Berarti siapa? Dekret ini dibuat untuk siapa? Bangsa Israel. Siapa di antara kamu yang termasuk umatnya, Tuhan Allahnya menyertainya. Sama-sama kita baca 2-3. Dan biarlah ia berangkat pulang. Poin yang menarik dari ayat ini adalah Kores itu bukan raja yang takut Tuhan. Dia bukan raja yang menyembah Allah Israel, saudara. Not even. Tuhan bisa gerakkan hati Kores begitu saja. Terus tiba-tiba dia ngomong, orang Israel boleh pulang. Wow. Ini bukan hal kecil loh, saudaraku. Kalau saudara mempelajari sejarah ya, bangsa Israel ada di pembuangan Babel itu for around 70 years. 70. Boleh tanya Bapak Ibu, ada nggak di sini yang umurnya di atas 70 tahun? Adakah? Nggak ada yang angkat tangan, serius. Hanya satu. Ada satu. Cuman satu. Ada lagi? Ada dua. Ada lagi? Artinya apa, Pastor? Boleh nggak saya ngomong, saudara? 70 tahun, Pak, ada di dalam keputusasaan, Pak. Menurut saudara lu, itu kayak gimana sih, saudaraku? Ini bahkan generasi pertama mungkin udah nggak ada, saudara. Saudara bisa menangkap yang saya maksudkan. Literally hopeless. Out of nowhere, satu momen, Kores berkata, bebas. Dilepaskan bangsa Israel. Apakah berhenti sampai di situ, Pak? Enggak. Esra 1 ayat 2. Sama yang dikatakan dari 2 Tawarik tadi, saudaraku. Ia menugaskan aku mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Bukan hanya bangsa Israel disuruh pulang, mereka nggak punya rumah ibadah, dikasih rumah ibadah. Bait suci dibangun kembali di zaman Kores, oleh raja yang bahkan bukan raja yang takut Tuhan, Pak. Masuk akalnya di mana? It doesn't make sense. Mau saya tambahin lagi? The more the merrier. Esra 1 ayatnya yang ke-7 sampai 11. Bukan cuman dibangun bait sucinya, Pak. Semua perlengkapan rumah Tuhan yang telah diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem. Masih ingat kisah anaknya Nebukadnezar? Mene-mene tekel ufarsin, tangan yang menulis di dinding. Perabot-perabot semua perkakas bait Allah yang sudah diambil dikembalikan kepada Yerusalem, saudara. Wow. Sudah selesai, Bapak Ibu? Sampai di situ saja? Mau saya tambahkan lagi? Esra 1 ayat 4. Loh, saudara, itu sebabnya Mazmur 126 itu ditulis. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Kenapa? Kenapa, Bapak Ibu? Lihat ini, setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat. Jadi orang Israel yang bukan siapa-siapa, Kores ngomong sama penduduk di sekelilingnya, tuh Israel baru datang ya, sokong mereka dengan apa? Coba dibaca dengan suara keras. Perak, emas, harta benda, ternak. Di samping itu disuruh apa? Mereka yang di sekeliling bangsa Israel ngasih persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Halo? Belum selesai, Bapak Ibu.
You are not done yet. Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Hari ini saya perkatakan jangan menyerah. Hari ini saya perkatakan masih ada harapan. Comeback yang bikin kaget. Oh, hanya satu momen ilahi. Yes, saudaraku. Tuhan itu seringkali bekerja dengan cara memberikan mujizat ya masuk akal. Pastor, maksudnya gimana? Pertolongan yang masuk akal. Dia pakai hasil kerja kerasmu, dia pakai perjuanganmu, dia pakai koneksi-koneksi yang ada di sekelilingmu. Yes. Dia bisa pakai bahkan Bapak Ibu, keluargamu. Everything yang masuk akal. Dan itu Tuhan kerjakan, aminnya yang paling keras. Itu sebabnya jangan berhenti berjuang. Karena dia pakai perjuanganmu. Tapi tahukah saudara, izinkan hari ini saya mengatakan ini nih. Once in a while, dia mengerjakan keajaibannya dengan cara yang tidak masuk akal. Tidak masuk akal sampai seperti apa, Pastor? Saya tuh langsung ingat cerita salah satu jemaat kita di Jogja, Pak. Sedemikian tidak masuk akalnya sampai orang yang dengar ceritanya pun akan ngomong sama saya, apa benar, Pastor? Kok benar-benar tidak masuk akal? Satu kali saudaraku, ada satu orang jemaat kita di Jogja. Dia bercerita, ini kesaksiannya nyata, saudara. Ini real testimony, gitu. Dia tuh pengen punya rumah. Bertahun-tahun dia berjuang, saudaraku. Tapi secara manusia hitam di atas putih, mau sampai berapa tahun pun, Pak, kayaknya nggak mungkin bisa punya rumah sendiri. Usahanya mau bantingan sampai seperti apa, kayaknya nggak mungkin bisa punya rumah, Pak. Sampai satu kali, Pak, jemaat ini tuh jalan-jalan di Malioboro. Ada di sini yang pernah ke Jogja? Boleh lambaikan tangannya? Yang pernah ke Jogja tahu Malioboro ya? Dia tuh jalan-jalan di Malioboro, nggak ngapa-ngapain, cuman jalan. Ketemulah dia sama satu orang asing, orang yang dia bahkan nggak kenal, Pak. Ngobrol-ngobrol, cuman tanya aja, berakhir dengan ngajakin makan. Ya sudah, Pak, cuman ngajak makan biasa aja. Nggak ada apa-apa ya, cuman pokoknya makan ya, makan bareng. Oke, dia oke. Dari situ tuker nomor telepon, nomor handphone. Ajaibnya, orang ini telepon lagi, ngajakin ketemuan lagi. Kali ini ketika ngajak ketemu, saudaraku, orang ini bawa sertifikat. Dan dia tanya sama jemaat kita ini, aku punya 2 rumah di Jogja. Dia cerita, yang satu letaknya di sini loh, luasnya sekian. Yang satu tempatnya di sini, luasnya sekian. Setelah itu dia tanya, kamu pilih yang mana? Kalau itu saudara, itu saya tuh nggak bisa bayangin, jujur saya tuh nggak bisa bayangin jemaat kita itu responnya kayak apa, saudara. Itu nobody, Pak, kenal aja enggak. Dia cerita, aku tuh nggak tahu gimana disuruh Tuhan pergi ke Jogja. Tuhan suruh salah satu rumahku itu dikasih orang, tapi aku nggak tahu dikasih ke siapa. Ini real, ini kesaksiannya nyata, saudara. Saya bisa melihat wajah-wajah saudara juga, masa iya, Pastor? Nanti gantian, Malioboro bagian mana, Pastor? Mana tahu, saya ikut-ikutan ke sana. Ini benar, saudara. Dan karena jemaat kita ini sopan, ya gak mungkin tuh, saudara. Masa ya orang udah ditawarin kok, apa sih dipikirnya kan gimana, Pak? Apa, malak gitu kan, saudara? Apa sih? Ya akhirnya jemaat kita ini milih yang kecil, yang luasannya kecil. Saudara tahu apa yang terjadi? Dimarahin. Disuruh milih, kok milih yang kecil? Milih yang besar, katanya. Tahukah saudara,
bukan hanya dikasih, saudaraku, rumah dengan sertifikat, notaris semua kebutuhannya dibereskan, terima jadi. Ini gak ada yang tepuk tangan. Kalau Tuhan sudah mengerjakan karyanya yang tidak masuk akal, saya berdoa, saya nggak tahu apa yang kau alami sepanjang 2025, tapi yes, buat saya pribadi, saya berdoa ada orang-orang yang bisa nangkap rema ini. Dia sedang mengerjakan yang tidak masuk akal, comeback yang bikin kaget. Oh, kalau mau tepuk tangan, come on. Tepuk tangannya bisa lebih dahsyat lagi, big come on. Lebih meriah lagi buat Yesus Tuhan kita. Serukan haleluya. Mau saya kasih kabar baik lagi? Yesaya 8 ayat 23, kita lihat saudara. Seru sekali. Dia mengerjakan pemulihannya, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Saya tahu di sini ada orang-orang yang mempertanyakan ini, mau berapa lama pastor? Saya sudah tidak kuat. Berapa lama lagi? Ini jawaban saudara. Ini jawaban saudara, tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Bertahan sedikit lagi. Jangan menyerah. Kalau dulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan Naftali, di kemudian hari Dia memulakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa lain. Lihat saudaraku, kita nyebrang ya ke Yesaya pasalnya yang ke-9 ayat yang pertama, karena ayat ini berlanjut Bapak Ibu. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Engkau yang saat ini sedang berjalan di dalam kegelapan, saya berdoa ayat ini buat saudara. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Dan kapan ini terjadi saudara? Kapan ini terjadi? Ayat yang kelima. Ayat yang kelima. Ini lagunya terkenal sekali saudaraku. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan. Ada yang bisa nyanyikan? Lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang. Apa sama-sama yuk? Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Tahukah saudara, Yesaya tanpa dia sadari menubuatkan the coming of Messiah. Dia sedang menubuatkan tentang Natal. Di momen Natal, pemulihan terjadi. Saya percaya ini ayat bukan kebetulan kok saudara. Di momen Natal, terang yang besar itu bersinar. Engkau yang saat ini gelap, engkau yang saat ini ngerasa kayak udah bingung, gak tahu what to do, engkau yang saat ini ngerasa kayak gak ada jalan keluar, engkau yang saat ini ngerasa terjepit, sudah gak ada harapan. Natal, it's bringing you restoration. Tangkap saudaraku, tangkap itu. Tutup 2025 ini. Semua yang buruk, semua yang pahit, semua kesusahan, semua pergumulan. Restoration is coming.
Pastor, what should I do? How can I experience it? Siapa orangnya yang nggak pengen ngalami, Pak? Semua orang pengen. Siapa orangnya yang nggak butuh keajaiban Tuhan yang tidak masuk akal? Semua dari kita pengen. Pak, how? 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-13 yuk. Demikian tinggal ketiga hal ini, ketika tidak ada lagi yang tertinggal, saudaraku. Ketika semuanya mengecewakan, ketika sudah tidak ada jalan, demikianlah tinggal ketiga hal ini. Apa? Bapak Ibu, 2-3, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Ketika yang ada di depan matamu berita yang mengecewakan, yang tidak bisa engkau pegang, ketika tidak ada lagi yang bisa kau harapkan, tinggal ketiga hal ini. Yang pertama, masalahmu boleh besar, yang terjadi dalam hidupmu boleh menyesalkan, jangan sampai kehilangan imanmu. Tinggal ketiga hal ini. Bangunanmu boleh roboh, rasanya semuanya kayak sudah runtuh, tapi imanmu jangan ikut roboh. Imanmu harus tetap dibangkitkan, imanmu harus tetap dibangun. Jangan sampai roboh. Tinggal ketiga hal ini. Yang pertama, iman. Nanti saudaraku, di 3 poin ini saya akan membawa saudara masuk dalam cerita demi cerita yang berbeda-beda. Tapi di poin yang pertama, saya ajak yuk kita buka Lukas pasalnya yang ke-17 ayat 12 sampai 14. Ketika ia memasuki suatu desa, I-nya huruf besar, berarti ini siapa saudara? Yesus. Oke. Ketika Yesus memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Izinkan saya membahas sedikit siapa 10 orang kusta, saudara. Zaman itu, saudaraku, penyakit kusta itu bukan hanya penyakit yang mengerikan. Kusta itu menjadi penyakit yang memalukan. Why? Kenapa, saudaraku? Karena orang zaman itu kalau terkena kusta, Pak, mereka itu diasingkan, mereka dikucilkan, mereka bahkan gak boleh ketemu sama keluarganya, Pak. Ini penyakit yang benar-benar menakutkan. Tapi kenapa saya katakan memalukan? Kenapa pastor bilang memalukan? Karena gak seperti zaman sekarang yang sudah manusiawi, Pak. Orang zaman itu kalau kena kusta, mereka jalan itu harus teriak, Pak. Najis, najis. Can you imagine? Apakah tidak cukup punya penyakit itu sendiri sudah membuat malu? Masih harus memberitakan kepada seluruh orang dan mengatakan najis, najis. Ini jenis penyakit di zaman itu, maafkan saudaraku, saya munculkan gambar-gambar ini just untuk saudara bisa mendapat pemahaman. Penyakit kusta itu kalau udah menyerang saudara, dia awalnya itu hanya bintik-bintik putih. Tapi sampai titik tertentu dia berubah jadi bintik-bintik itu menjadi coklat, saudara. Kalau sudah berubah menjadi coklat, Pak, dia itu memakan syaraf tepi. Pastor, apa artinya memakan syaraf tepi? Pak, orang yang kena kusta itu bisa tergores, luka, berdarah, terbakar, dan tidak terasa. Ngeri. Artinya apa, Bunita? Artinya ketika saudara luka di bagian yang tidak saudara lihat, saudara bahkan tidak merasa sakit dan saudara tidak mengobati. Luka itu dibiarkan berlama-lama, Bu, infeksi. Saudara kalau lihat gambar yang berikutnya, saya nggak tahu sudah sorry, saya munculkan gambar ini untuk sudah dapat gambaran. Tiba-tiba anggota tubuh itu bisa lepas tanpa saudara tahu loh. Dia infeksi, dia membusuk, dan itu lepas. Secara fisik definitely, saudaraku. Tapi bukan hanya secara fisik. Seperti tadi saya katakan, orang yang terkena kusta itu menular, dia nggak boleh disatukan. Gambaran paling dekat ya, saudara masih ingat pandemi 2020? Oke, then you know. Covid ya saudaraku, paling berapa? Seminggu, 2 minggu? 1 bulan? Setelah saudara sembuh, saudara udah bisa jadi satu sama keluarga. Kusta zaman itu, Bu,
close to zero chance kesembuhan. Artinya untuk ibu-ibu di tempat ini, akan ada istri-istri, akan ada ibu-ibu yang terpaksa dipisahkan dari anaknya, sekalipun anaknya masih kecil, tidak bisa melakukan apa-apa, dipaksa harus meninggalkan anak. Artinya akan ada orang tua yang terpaksa kehilangan anak-anak dan keluarganya. Sampai kapan, Pastor? Nobody knows. Buat orang yang terkena kusta saat itu ya saudaraku, hopeless. Gak ada pengharapan, Pak. Itu sebabnya, kita buka lagi yuk ayat ini. Mereka berteriak kepada Yesus. Mereka ngomong apa? Guru, Yesus, kasihanilah kami. Mereka tinggal berdiri agak jauh, saudaraku. Lalu Yesus memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Sebagian dari saudara lihat saya lagi, Pastor, ini nggak salah ya? Sakit kusta kok periksanya ke imam gitu. Loh ya harusnya kan dokter ya. Kalau zaman kita sekarang rumah sakit gitu kan. Ini kok sakit kusta kok datangnya ke pendeta gitu ibaratnya, saudara. Kan doesn't make sense. Tapi tahukah saudara, zaman itu imam itu punya wewenang otoritas yang menentukan apakah seorang dengan penyakit kusta itu dinyatakan clean, bersih, sembuh, ataukah seseorang dengan penyakit kusta itu masih dinyatakan belum sembuh. Mereka harus pergi ke imam, Pak. Dan sebenarnya dikatakan di sana, pergi ke imam. Ayat ini melanjutkan dengan berkata, sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Ayat ini menggelitik saya nih, saudara. Kayaknya sederhana tapi nggak mudah. Saya tanya, Bu, sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Berarti waktu mereka meninggalkan Yesus, udah sembuh belum? Disuruh sama Tuhan, disuruh sama Yesus, pergi tunjukin ke imam-imam, kamu sembuh. Tapi mereka lihat ke tangan mereka, mereka pegang wajah mereka, mereka lihat ke kaki mereka, nothing. Kalau saudara jadi 10 orang ini, pergi gak ke imam-imam? Yakin? Zaman sekarang, saya kasih gambaran, bersaksi gak? Ini tangan masih loh. Yesus ngomong, maju ke depan bersaksi, kamu sudah sembuh. Maju gak ke depan? Jelas-jelas saudara gak bisa bohongi, saudaraku. Itu tandanya kelihatan kok. Itu bukan sakit kepala. Saudara bisa ngomong sama saya, sakit kepala saya hilang. Dan siapa orang yang tahu? Sakit perut saya hilang. Lah kalau kusta, by the way, Pak, Yesus tumpang tangan gak? Kok tahu? Karena di ayat sebelumnya dikatakan, dari jauh mereka berteriak. Artinya Yesus itu bahkan gak tumpang tangan. Yesus gak tumpang tangan, Bu. Kustanya masih ada. Disuruh jalan, Yesus ngomong, kamu sembuh. Kalau saudara udah baca ayat ini, ujung-ujungnya sembuh, ya semua orang akan jalan. Tapi kalau gak tahu, boleh gak saya munculkan dalam perkataan ini, Ibu? Di saat dimana yang kau lihat di depan matamu, suamimu belum berubah, keluargamu berantakan, masih bisakah engkau menjalani rumah tanggamu dengan iman? Di saat usaha bisnismu sedang tidak baik-baik saja, bahkan dengan semua daya upaya terbaik yang kau tahu, nothing happen, Pak. Masih bisakah engkau menjalani dengan iman? This is the problem about faith. Iman bukan melihat dulu baru percaya. That's the problem.
iman. Percaya dulu, baru melihat. It's not easy. Izinkan saya mengatakan ini. Yang lain boleh runtuh. Masa depanmu yang kau lihat boleh runtuh. Imanmu tidak boleh roboh. Imanmu harus tetap bangkit. Karena kata kuncinya ada di sini, Pak. Kata kuncinya ketika mereka berjalan, mereka melangkah dengan iman. Dan by the way, sorry saudaraku, saya harus mengatakan ini. Ikut Tuhan jangan copy paste, boleh? Terinspirasi, puji Tuhan, Bu. Tapi bagianmu, dengar ini saudaraku, bagianmu sebelum palu diketok. Karena sebagai anak-anak Tuhan kita percaya dong yang namanya kedaulatan Tuhan. Aminnya boleh yang paling keras. Boleh saya tanya berapa banyak di tempat ini yang setuju dengan saya, Yesus itu Tuhan, angkat tangannya tinggi-tinggi? I see everybody. Turunkan tangan saudara. Yakin saudara percaya Yesus Tuhan? Kalau dia Tuhan, dia gak harus menjelaskan apapun loh kepada saudara. Pastor kok kejem? Kalau dia Tuhan, dia berhak loh. You are His creation. If you say that He is the creator, creator itu berhak atas creationnya. If He is God, He doesn't owe you explanation. Saya tahu, apa yang saya katakan keras, saudaraku. I know, ini gak enak. Tapi dengar ini ya saudaraku, ada yang namanya kedaulatan Tuhan. Dan kalau kedaulatan Tuhan sudah berjalan, palu sudah diketuk, terpujilah nama Tuhan. That's what you can do. Tapi ini yang saya harus katakan, sebelum palu diketuk, Tuhan gak pernah suruh saudara berhenti. Tuhan gak pernah suruh saudara diam. Apa yang dia katakan? Mintalah, maka engkau akan diberi. Carilah, maka kau akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibuka. Sebelum palu diketuk, kalau sudah kedaulatan Tuhan, leave it be, itu haknya Tuhan. Tapi sampai saat itu tiba, boleh nggak ketuk pintu lebih keras lagi? That's our part. Boleh nggak cari dengan lebih sungguh-sungguh lagi? Bagianmu kerjakan, lakukan apa yang jadi usahamu, kerjakan yang terbaik. Oh, come on, saya berdoa message ini berbicara dalam hidup saudara. Kalau palu belum diketuk, minta lebih sering lagi. Setiap pagi dalam hidupmu, di saat tidak ada satu orang pun yang melihat, ketika kau menangis, ketika kau berseru dan tidak ada satu orang pun yang tahu, datang paling awal kepada Tuhanmu dan katakan, Lord, I need your help. Selama palu itu belum diketuk, bagian kita, do our best, lakukan yang terbaik, usaha yang bisa engkau kerjakan. Ikuti setiap instruksinya, ikuti dengan sungguh-sungguh. Karena yang saya percaya saudaraku, setiap pribadi di tempat ini, you are special. Yang setuju katakan amin. You are special up to the point, dia custom made satu demi satu ceritamu, kejadianmu. Tidak ada satu orang pun yang seperti engkau. That's how special you are to Him. Atas hidupmu masing-masing,
Dia punya ceritanya. Itu sebabnya jangan kehilangan imanmu, pegang teguh imanmu. Yang kedua, kalau mau tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu. Yang kedua apa saudaraku? Apa tadi? Iman, pengharapan. Kita buka yuk Sakaria pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-12. Boleh saudara baca sama-sama ya? Dari bahasa Indonesia masa kini 23. Kembalilah hai orang-orang buangan, kini kamu mempunyai harapan. Kembalilah ke tempat perlindunganmu, aku akan tetap memberkati kamu. Dengarlah, 2 kali lipat kamu akan diberkati karena segala penderitaan yang telah kamu alami. Saya berdoa ada orang-orang yang bisa nangkep ini loh saudaraku. Ada orang-orang yang mengatakan ini, 2 kali lipat kamu akan kuberkati karena segala penderitaan yang telah engkau alami. Buat saudara yang tidak menyerah, saya perkatakan, He will double it. Atas semua trouble, atas semua masalah, atas semua pergumulan, atas semua penderitaan yang engkau alami, He will double it. How, Pastor? Bagaimana caranya? Kita lihat yuk ayatnya yang ke-12. Ayat yang sama tadi saudara. Bolehkah saya bacakan dalam versi terjemahan baru? Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Kembalilah ke kota bentengmu. Jangan lari, jangan tinggalkan Tuhan. Balik lagi sama Tuhan. Apa yang dulu kau lakukan, lakukan lagi. Kembalilah. Apa yang dulu engkau pernah kerjakan, momen-momen di mana engkau mencari Tuhan dengan segenap hatimu, momen-momen di mana engkau berduaan dengan Tuhanmu, momen-momen di mana engkau beribadah, engkau meneteskan air matanya ketika mengangkat tanganmu. Kembalilah kepada kota bentengmu. Tapi yang kedua Bu, lihat, saudara menemukan ada yang aneh dari ayat ini enggak ya? Hai orang tahanan yang penuh harapan. Saudara bisa merasakan keanehannya enggak Bu? Orang tahanan tuh harusnya gimana Bu? Hah? Hopeless. Orang tahanan harusnya gimana? Terpuruk, sedih, sudah kayak tidak ada jalan. Tapi ayat ini ngomong, hai orang tahanan yang penuh harapan. Kok lucu? Doesn't make sense. Pak, artinya, maaf ya saudaraku kalau saya mengatakan hal yang sensitif. Bahkan hari-hari ketika kau melihat di dalam keluargamu, di dalam rumah tanggamu, seperti kayak ada di dalam penjara. Kau melihat pasanganmu bukan jadi lebih baik, justru semakin menyakitkan. Setiap perkataannya, momen di mana engkau habiskan dengan pasanganmu bukannya lebih baik. Maafkan saya sekali lagi, if I'm being very, saya tahu hal-hal seperti ini adalah hal yang sangat sensitif saudaraku buat sebagian orang. Tapi saya tetap harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Sekalipun itu terasa demikian, jangan hilang harapan. Kalau ada di tempat ini, sekali lagi, I'm being very, saya sangat sorry saudaraku. Kalau ada di tempat ini yang kau sedang bergumul dengan hutang piutangmu, dan setiap hari bahkan saudara nggak berani keluar ketemu orang, saudara nggak berani sama sekali berhadapan, kayak ketemu orang itu malu saudara. Seperti kayak di penjara rasanya. If that is you, ayat ini mengatakan, sekalipun itu yang kau alami, sekalipun kau masih berjuang, dan sekalipun perjuanganmu terasa begitu berat, jangan hilang harapan. Jangan hilang harapan. Minggu lalu saudaraku, salah satu leader kita bersaksi. Oh, saya meneteskan air mata waktu dia bersaksi. Why? Karena baru akhir tahun saudaraku, kami itu pergi bersama.
baru akhir tahun. Dia tuh nangis. Kami ikut nangis bersama, kami berdoa bersama. Segala upaya sudah dilakukan, saudaraku. Segala usaha sudah dilakukan. Bukan tidak berjuang. Semua perjuangan yang mereka bisa dan sanggup mereka sudah kerjakan. Apa? Saudara sebut puasa kah? Apalagi usaha secara manusia, perjuangan secara manusia kah? Apalagi Pondok Daud kah? Dia rajin terus ikut Pondok Daud. Tapi it seems like nothing happen. Ada di sini itu yang saudara katakan? Sampai ketika orang lain bersaksi, saudara ngomong sama saya gitu. Kenapa orang lain terus, pastor? Kapan giliran saya? Kadangkala saudara jadi nggak bisa happy dengar kesaksian orang. Karena setiap saudara dengar kesaksian orang yang saudara rasakan, apa Tuhan masih ingat saya ya? Kenapa itu nggak kunjung-kunjung terjadi buat saya? Kenapa orang lain terus yang bersaksi? Itu pun saudaraku, saya harus mengatakan kepada saudara, jangan hilang harapan, jangan hilang harapan. You never know, yang kau butuhkan satu momen ilahi, everything will be changed. Ibu ini saudaraku, terlepas dari semua yang dia alami saudara, dia sudah menyerah. Secara manusia kayak udah gak ada harapan. Berganti tahun, Tuhan kerjakan mujizat demi mujizat, demi mujizat, demi mujizat, demi mujizat, demi mujizat. Kenapa saya sebutkan terus saudaraku? Karena nggak habis-habis Pak. Sampai di momen dia bersaksi kemarin saudaraku, di titik dimana dia bersaksi, dia berkata, pastor, Tuhan pulihkan saya bahkan 22 kali lipat lebih. Masih ada harapan Bapak Ibu. Aminnya boleh yang paling keras. Don't give up yet. Don't lose your hope. Sekecil apapun itu, sekecil apapun, pegang kuat-kuat. Yang ketiga saudara, saya akan tutup dengan ini. Yang ketiga, iman, pengharapan. Apa yang ketiga Bapak Ibu? Kasih. Kisah Ayub. Saya rasa nggak ada kisah yang lebih epik lagi dari Ayub loh saudara, menurut saya. Apa yang lebih epik dari Ayub? Dia udah kehilangan Pak. Harta mah bisa dicari ya. Dia kehilangan anak, bukan satu anak Bu, seluruh anak. Dia kehilangan istri, dia kehilangan kesehatan, dia kehilangan teman. Apalagi saudara? Apakah Ayub meninggalkan Tuhan? Sorry ya saudara, saya harus ngomong ini ya. Masalahmu tidak terlalu besar untuk membuat engkau meninggalkan Tuhanmu. Come on. Come on. Ayub loh, keadaan seperti itu. Muncul satu kalimat yang selalu diucapkan hampir di pemakaman, semua pemakaman Pak. Apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dengan itu Bu, Ayub tidak kehilangan kasihnya kepada Tuhan. Dia pertahankan kasihnya. Saya akan tutup dengan satu ilustrasi ini saudaraku. Satu kali di sebuah lembah saudara, ada sebuah pohon yang tumbuh saudaraku. Pohon ini bukan pohon yang tercantik, dia juga bahkan bukan pohon yang paling tinggi, dia bukan pohon yang paling banyak berbuah saudaraku. Tapi ya simply pohon ini menyerah saja untuk menolak saja untuk menyerah gitu saudaraku. Sampai satu musim
hujan saudara, semua pohon-pohon yang lain sudah tumbang karena begitu kencangnya hujan saudaraku, petir menyambar begitu rupa, banyak pohon-pohon yang sudah berjatuhan. Hebatnya pohon ini dia tetap berdiri. Musim berganti musim saudaraku, kekeringan terjadi. Tanah menjadi begitu kering sampai retak saudara, tidak ada lagi air, begitu sangat terbatas saudaraku. Bahkan daun-daunnya sudah menjadi rontok, tapi pohon ini menolak untuk layu saudara. Dia tetap berdiri. Dan musim berganti musim lagi, kali ini badai menerpa, angin tofan yang begitu besar yang berhasil mencabut akar banyak pohon lain. Pohon ini menolak untuk roboh. Kadang yang dibutuhkan dalam kehidupan kita tuh ya saudaraku, you do not need to be the prettiest. Sorry saudara, you do not need to be the best. Pastor, orang di kanan kiri saya sudah maju, orang di samping kiri kanan saya sudah ini itu dan lain sebagainya. Pastor, lihat betapa tertinggalnya saya, lihat betapa saya sudah jauh dari yang lain-lain. Hidupmu tidak perlu kau bandingkan dengan siapapun, Pak. Dia punya alur ceritanya atas engkau. You do not need to compare yourself. What you need to do sometimes ya saudaraku, hanya berjalan. Jalani aja. Jalani terus. Sekalipun kadang ketika kau jalani rasanya udah gak kuat, rasanya udah pengen menyerah, rasanya udah pengen berhenti, rasanya sudah kepengen saudara lepas. Pastor gak tahu yang saya rasakan, hati ini rasanya sudah gak kuat, sudah kayak pengen meledak. Pastor, saya sudah kayak rasanya pengen hancur berkeping-keping. You don't need to do anything. Cukup tetap berdiri aja. Boleh kita buka? Saya tutup dengan ayat firman ini. Amsal pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ketiga. Sama-sama yuk saudaraku baca dengan suara paling keras. Akar orang benar tidak akan goncang. Yang lain boleh diambil. Kasihmu kepada Tuhanmu tidak akan goncang. Tetap mengasihi Dia, tetap mengasihi Dia.